Halo semuanya, selamat datang di channel kami, channel Sumber Sejarah Bangsa, channel yang membahas tentang sejarah, juga membahas tentang materi pembelajaran sejarah. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi sejarah, yaitu materi sejarah kelas 11, di mana materi ini akan membahas tentang sistem usaha swasta atau penerapan sistem ekonomi liberal di Indonesia atau Hindia Belanda dulu tahun 1870 sampai tahun 1900 Masehi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kelanjutan video ini. Ya, ini kita akan membahas tentang latar belakang lahirnya sistem usaha swasta di Hindia Belanda atau di Indonesia dulu. Bagaimana latar belakangnya? Yang pertama, pelaksanaan tanam paksa yang sebelumnya atau kebijakan tanam paksa yang dijalankan sebelum pelaksanaan sistem usaha swasta ini dianggap menimbulkan penderitaan rakyat pribumi atau rakyat Hindia Belanda dulu. Meskipun itu memberikan keuntungan yang besar bagi negeri Belanda, tetapi dianggap sistem ini terlalu kejam, terlalu membuat masyarakat di tanah jajahan sangat menderita. Selain itu juga ketika sistem usaha swasta ini akan diterapkan, juga berkembang aliran liberalis atau aliran kebebasan. Jadi mereka mengendaki kebebasan, khususnya kebebasan di tanah jajahan. Hal ini adalah hasil dari Revolusi Prancis. Jadi Revolusi Prancis ini memberikan paham-paham kebebasan atau menyebarkan paham-paham kebebasan di seluruh dunia. Dan juga karena adanya revolusi industri yang diawali oleh Inggris di Eropa. Revolusi industri ini juga akhirnya membuat mesin-mesin menjadi lebih modern yang dulunya menggunakan mesin tenaga manusia, kemudian berganti menggunakan mesin tenaga uap dan juga mesin tenaga listrik. Sehingga adanya revolusi industri dan revolusi Prancis ini melatar belakangi terjadinya penerapan sistem usaha swasta di Hindia Belanda waktu itu. Terus yang ketiga latar belakangnya yaitu kemenangan Partai Liberal atau Liberal Parties atau LP dalam parlemen Belanda, di mana LP ini dan juga para koalisinya atau para partai pendukungnya mendesak supaya pemerintah yang berkuasa waktu itu untuk menerapkan sistem ekonomi liberal di tanah jajahan, yaitu Hindia Belanda. Jadi dengan kemenangan Partai Liberal ini, akhirnya pemerintah ini didesak supaya sistem ekonomi liberal ini bisa diterapkan di negeri jajahan atau di Hindia Belanda. Terus yang keempat, yaitu diterapkannya Traktat Sumatera. Traktat Sumatera ini bertahun 1871, di mana Traktat Sumatera ini adalah kesepakatan antara Belanda dan Inggris yang di mana Belanda ini diberikan kebebasan untuk meluaskan wilayahnya sampai ke ujung Pulau Sumatera. Dalam hal ini adalah Aceh, wilayah Aceh. Sebagai imbalannya, Inggris harus berpartisipasi dalam perekonomian di negeri jajahan Belanda. Maka Inggris ini mengharapkan Belanda ini segera menerapkan sistem ekonomi liberal. Jadi selain ada faktor dalam negeri di mana parlemen menang, juga ada faktor luar negeri, yaitu desakan dari pihak Inggris berdasarkan Traktat Sumatera. Itu tadi adalah latar belakang diterapkannya sistem usaha swasta atau politik ekonomi liberal di Hindia Belanda. Sekarang ini kita akan membahas tentang landasan hukumnya. Apakah yang melandasi diterapkannya sistem usaha swasta atau politik ekonomi liberal di Indonesia? Yang pertama,
yaitu peraturan tentang perbendaharaan negeri Hindia Belanda atau Indies Compatibility with tahun 1867. Terus yang kedua yaitu adanya Undang-Undang Agraris with tahun 1870. Terus nomor 3 juga ada Undang-Undang Gula atau Swicker-Wheat ya maksudnya, Swicker-Wheat. Dan Undang-Undang Gula ini juga dilengkapi dengan Agraris Beslut yang mengatur rinci tentang agraria. Jadi ini adalah undang-undang yang melatar belakangi atau melandasi, bukan melatar belakangi, tapi melandasi penerapan sistem usaha swasta di Hindia Belanda. Apa saja undang-undang ini? Ya, pertama, peraturan tentang perbendaharaan negara atau Indies Compatibility with, ya. Ini tahun 1867, di mana inti dari peraturan tentang perbendaharaan negara ini adalah pembentukan anggaran belanja negara dari pemerintah Hindia Belanda harus ditetapkan oleh undang-undang yang disetujui oleh Parlemen Negeri Belanda. Jadi undang-undang tentang perbendaharaan negara ini harus dirapatkan dulu dengan parlemen atau anggota dewannya negeri Belanda. Jadi misalkan di Indonesia ini kan dulu kan termasuk wilayah jajahan, atau Hindia Belanda dulu kan wilayah jajahan. Sebelum adanya undang-undang perbendaharaan negara ini, mereka ini bisa mengatur anggaran belanja negara itu sendiri tanpa harus berdiskusi dengan pihak negeri induk. Tetapi ketika undang-undang perbendaharaan negara ini diterapkan, maka pemerintah di negeri jajahan, dalam waktu itu adalah pemerintahan di negeri Belanda, harus berkonsultasi, harus berkolaborasi dengan parlemen atau anggota dewannya Belanda waktu itu, supaya anggaran belanjanya itu bisa disahkan. Terus landasan hukum yang kedua yaitu Agraris with tahun 1870. Di sini tanah di Hindia Belanda dibedakan menjadi dua macam berdasarkan Agraris with, yaitu tanah milik rakyat dan tanah milik pemerintah. Jadi tanah rakyat sendiri dan tanah yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda. Terus isi dari Agraris with yang kedua pokoknya adalah tanah rakyat juga dibagi dua, yaitu tanah pribadi, tanah milik orang-orang sendiri, orang-orang dalam masyarakat, dan juga tanah milik bersama. Jadi ada tanah pribadi dan juga ada tanah milik bersama, tanah milik penduduk desa. Dan dulu itu namanya juga sama sebenarnya dengan yang sekarang. Kalau pernah mendengar istilah tanah bengkok atau tanah yang digunakan oleh kepala desa, yaitu juga tanah milik desa. Sedangkan tanah pribadi, ya tanah milik perorangan. Jadi ini sudah diatur dalam hukum agraria tahun 1870. Terus kemudian apa itu tanah pemerintah? Dalam Undang-Undang Agraria ini dijelaskan bahwa tanah pemerintah adalah tanah yang bukan milik rakyat, ya bukan milik desa, juga bukan milik perorangan, tapi tanah milik pemerintah yang bisa disewakan untuk dijadikan perkebunan. Jadi kalau misalkan bukan tanah rakyat, bukan tanah desa, itu bisa dijadikan tanah pemerintah dan bisa disewakan untuk perkebunan. Dan ini adalah pokok-pokok dari Agraris with. Pasal-pasalnya ya. Yang pasal 3 ini menjelaskan bahwa Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah. Pasal kedua menjelaskan bahwa Gubernur Jenderal ini hanya boleh menyewakan tanah, karena ini diatur oleh undang-undang. Dan pasal ketiga dari Undang-Undang Agraria atau Agraris with, yaitu di peraturan perundang-undangan diberikan tanah-tanah dengan hak RPAF atau hak guna pakai. Hak RPAF ini hak guna pakai ya, hak menyewa saja. Jadi hak pengusaha untuk dapat menyewa tanah dari government ya, paling lama 70 tahun.
Government ini adalah pemerintah ya. Jadi para pengusaha itu hanya boleh menyewa tanah dari pemerintah selama 75 tahun dan seterusnya. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Agraris WIT ya. Seperti ini ya tampilan undang-undangnya. Nah, ini yaitu undang-undang yang berikutnya. Landasan hukum yang ketiga yaitu Undang-Undang Gula atau Sugar WIT tahun 1870. Pada waktu itu, perusahaan-perusahaan milik pemerintah Hindia Belanda perlahan-lahan dihapuskan atau dihilangkan secara bertahap. Karena sistem ekonomi swasta ini menghendaki supaya para pengusaha swasta itu berperan penting dalam mengembangkan tanah jajahan waktu itu, maka perusahaan-perusahaan milik pemerintah, khususnya perusahaan-perusahaan gula ini mulai dihilangkan. Ini berdasarkan Suikerwit. Ini ya gambar pabrik gula zaman dulu ya. Terus pada tahun 1891 semua perusahaan gula yang dulunya dimiliki oleh pemerintah itu harus diambil alih oleh pihak swasta. Jadi pemerintah benar-benar tidak boleh memiliki pabrik gula. Pabrik gula itu harus dimiliki oleh swasta. Jadi ini ya ilustrasi pabrik gula ya. Ini adalah lori kereta tebu yang membawa banyak tebu. Terus sewa lahan hanya dapat dilakukan antara 1 sampai 2 tahun. Jadi pabrik gula itu boleh menyewa perusahaan gula ya, itu boleh menyewa lahan dari pemerintah atau lahan dari rakyat hanya 1 sampai 2 tahun. Jadi menyewa tanah untuk menanam tebu itu hanya boleh 1 sampai 2 tahun. Tapi mereka nanti kalau ingin mendapatkan mendapatkan tebu, ya mereka harus beli dari masyarakat. Jadi mereka hanya boleh menyewa tanah 1 sampai 2 tahun. Dan baru dari tanah tersebut ya, satu bidang tanah itu hanya boleh disewa 1 sampai 2 tahun. Kalau ingin menyewa lagi ya harus pindah tempat. Seperti itu aturan pemerintah. Supaya pabrik gula ini tidak menyewa tanah-tanah dalam waktu yang lama. Dan mereka harus membeli tebu dari petani. Seperti itu. Terus ini aturannya uang sewa sebesar hasil dari 1 kali panen petani. Kalau tanah itu dikerjakan oleh petani. Jadi waktu itu dalam undang-undang ini juga mengatur kalau misalkan perusahaan gula ingin menyewa tanah dari petani, ya uang sewa mereka ini harus 1 kali panen dari petani. Jadi kalau misalkan petani dalam 1 kali panen, kan tebu ini biasanya sekali 2 kali dalam setahun ya. Itu kalau misalkan menyewa petani 1 tahun, ya harus biasanya 1 kali panen berapa? Misalkan 300 gulden dalam 1 kali panen. Dan yang mengerjakan tanah itu adalah para petani sendiri. Dan petani juga nanti akan mendapatkan upah dari perusahaan. Tapi petani tidak ikut beli bibit, tidak ikut membiayai pupuk, dan sebagainya. Seperti itu. Dan Undang-Undang Suikerwit ini juga mengharuskan investor asing atau para pengusaha dari luar negeri, dari luar Hindia Belanda, untuk mengadakan perjanjian langsung atau kontrak dengan para petani. Jadi mereka langsung pergi ke tempatnya petani, membuat perjanjian, membuat kontrak dengan mereka. Ini kira-kira ilustrasinya ya. Ini mereka datang ke salah satu rumah rakyat untuk ya menawarkan perjanjian sewa. Jadi tanah mereka akan disewa oleh pemerintah kolonial waktu itu. Maksudnya akan disewa oleh swasta, ya swasta kolonial waktu itu. Itu tadi tentang Suikerwit atau Undang-Undang Gula. Ini landasan hukum yang keempat yang kita kenal dengan keputusan agraria atau agraris besluit ya. Agraris besluit ini
disahkan tahun 1870. Menurut agraris Besluit, semua tanah pribumi Hindia Belanda adalah tanah negara karena tanah-tanah itu dimiliki berdasarkan hukum adat. Jadi tanah yang digunakan oleh orang-orang pribumi ini sebenarnya adalah tanah milik negara. Karena tanah-tanah itu didapatkan berdasarkan hukum adat. Jadi karena mereka mendiami tanah tersebut dalam waktu yang cukup lama, dan itu juga tanah yang digunakan oleh pendahulu mereka, jadi mereka punya hak untuk tanah tersebut karena sudah mengelola dalam waktu yang lama. Tapi sebenarnya tanah itu adalah tanah yang dimiliki oleh negara sebagai pemilik seluruh wilayah. Itu berdasarkan agraris Besluit atau keputusan agraria. Terus berdasarkan keputusan agraria ini, tanah-tanah yang terlantar atau belum digarap ataupun tidak digarap itu boleh dikuasai oleh negara. Jadi misalkan tanah-tanah yang jauh di luar masyarakat, di luar pedesaan, ya tanah itu boleh dimiliki oleh negara. Atau tanah-tanah yang dekat pegunungan yang tidak dikerjakan oleh masyarakat, itu boleh juga dimiliki oleh negara. Keputusan yang kedua. Terus bagaimanakah keputusan agraria yang ketiga? Di sini menjelaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk melepaskan hak penguasaannya atas tanah-tanah tersebut dan memberikan kepada pengusaha perkebunan erfak dengan jangka waktu 75 tahun. Jadi negara juga boleh menyewakan tanah-tanah yang sudah mereka miliki kepada pengusaha perkebunan dalam jangka waktu paling lama 75 tahun. Kalau sudah 75 tahun tidak boleh menyewa lagi, harus pindah ke tempat lain, ke sebidang tanah yang lain. Jadi tidak boleh menyewa satu bidang tanah itu lebih dari 75 tahun. Terus juga keputusan agraria ini melarang rakyat untuk memiliki tanah. Katakanlah misalkan ada tanah yang tidak digarap, tidak dikerjakan, tanah kosong. Itu ingin dikerjakan oleh rakyat dan dijadikan hak milik mereka, itu tidak boleh. Karena tanah-tanah yang boleh mereka miliki adalah tanah-tanah yang sebelumnya sudah menjadi hak mereka. Sedangkan tanah yang belum menjadi hak mereka berdasarkan hukum adat, itu adalah tanah pemerintah. Jadi mereka tidak boleh memiliki tanah tersebut, tanah yang dimiliki pemerintah, yang merupakan tanah kosong atau tanah terlantar. Terus yang itu tadi tentang peraturan-peraturan atau landasan-landasan hukum yang melandasi penerapan sistem usaha swasta atau politik ekonomi liberal di Hindia Belanda. Terus bagaimanakah pelaksanaannya? Ya, ini adalah pelaksanaan dari sistem usaha swasta di Hindia Belanda atau Indonesia dulu. Jadi pada tahun 1870 Masehi, Hindia Belanda ini diterapkan imperialisme modern. Terus apa itu imperialisme modern? Imperialisme modern ini beda dengan imperialisme kuno. Kalau imperialisme kuno itu negara hanya mengambil sebanyak-banyaknya perekonomian, sebanyak-banyaknya sumber daya alam yang ada di negeri jajahan untuk kepentingan mereka. Sedangkan mereka tidak ada keinginan untuk membangun wilayah tersebut. Tetapi imperialisme kuno mereka berbeda. Mereka ini mengelola bahan-bahan atau sumber daya alam di wilayah yang mereka tempati dan menjualnya ke tempat tersebut. Jadi kalau imperialisme gampangannya seperti ini. Kalau imperialisme kuno, mereka membeli bahan mentah dan dikerjakan di luar negara mereka dan tidak belum tentu dijual di negara tersebut. Tetapi kalau imperialisme modern, pabriknya itu dipindahkan ke wilayah tersebut. Sehingga barang-barang mentah itu diolah oleh perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang ada di wilayah Hindia Belanda waktu itu, dan juga mereka menjualnya di sana. Jadi wilayah jajahan itu bisa dijadikan sebagai tempat
sumber daya alam dan juga tempat penjualan. Kalau imperialisme kuno, tanah jajahan itu hanya sebagai sumber tempat mencari sumber daya alam. Di situ bedanya. Dan pada tahun 1870, Hindia Belanda ini mulai menerapkan imperialisme modern. Ini karena ada perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Hindia Belanda. Terus sejak tahun 1870, di Hindia Belanda telah ditetapkan open door politik atau politik pintu terbuka. Jadi politik pintu terbuka ini ya memperbolehkan swasta-swasta atau pengusaha-pengusaha dari luar negeri atau dari luar Hindia Belanda untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Hindia Belanda. Jadi ini kira-kira ilustrasinya ya. Jadi mereka bertemu di suatu tempat, mereka mendiskusikan apa saja yang bisa mereka tanamkan modalnya di Hindia Belanda. Di samping investor Belanda, investor asing lain juga ke Hindia Belanda, seperti investor Inggris, Amerika, Jepang, Belgia, bahkan Jepang yang dari negara Asia juga ingin menanamkan modalnya atau berinvestasi di Hindia Belanda. Jadi para pengusaha-pengusaha dari berbagai negara ini berbondong-bondong untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Ya, ini kira-kira tempat untuk bertemunya para investor-investor ini di salah satu kantor pemerintahan. Jadi mereka awal-awalnya dulu sampai mengantri sebanyak ini. Ini ilustrasinya ya. Jadi pada penerapannya investor-investor asing ini mereka menanamkan modalnya di bidang pertanian dan juga bidang pertambangan. Sehingga bidang-bidang pertanian dan bidang pertambangan itu tumbuh sangat pesat. Ini ilustrasi kira-kira bagaimanakah dalamnya kantor pemerintahan Hindia Belanda dulu. Terus apa saja investasi-investasi yang masuk ke Hindia Belanda dari tahun 1870 sampai tahun 1900 Masehi. Itu tadi pelaksanaannya ya kira-kira secara garis besar. Ini adalah investasi-investasi. Jadi apa saja hasil dari sistem usaha swasta ini. Yang pertama, munculnya perkebunan tembakau di Delhi, yaitu Provinsi Sumatera Utara yang sekarang. Ini kira-kira gambarnya seperti ini, perkebunan tembakaunya. Terus di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu banyak sekali perkebunan-perkebunan tebu. Jadi banyak pengusaha-pengusaha asing yang menyewa tanah untuk ya menanam tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terus di Jawa Barat juga banyak pengusaha asing yang mendirikan atau membuka perkebunan kina. Seperti ini tanaman kina ya. Terus selanjutnya ada perkebunan karet di Sumatera Timur. Jadi di Sumatera Timur ini juga didirikan kawasan perkebunan karet. Jadi ada kawasan-kawasannya ya. Terus di Sumatera bagian utara itu juga didirikan perkebunan sawit. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang menanam sawit di wilayah Sumatera Utara waktu itu. Terus Jawa Barat dan Sumatera Utara juga banyak yang ditanami teh tempat-tempatnya. Jadi Jawa Barat dan Sumatera Utara ini menjadi kawasan perkebunan teh waktu itu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang membuka perkebunan teh di sana. Terus di Sawah Lunto dan Batu Raja Sumatera Selatan ini dibuka pertambangan batu bara. Jadi para investor atau pengusaha dari luar negeri, para pengusaha swasta dari luar negeri, dari luar Hindia Belanda ini, mereka membuka pertambangan batu bara di Sumatera Selatan. Ini ilustrasinya ya, bagaimana pertambangan batu bara zaman dulu. Terus ini adalah pertambangan minyak. Pertambangan minyak ini ada di beberapa wilayah di Sumatera.
Ini adalah kilang minyak zaman dulu, yaitu di Sumatera bagian utara, di Riau, Jambi, dan Sumatera bagian selatan. Jadi ini adalah pertambangan minyak di beberapa kawasan waktu itu, khususnya di Sumatera. Terus ada pertambangan emas di Bengkulu, yaitu tepatnya di Rejang Lebong. Jadi ini adalah pertambangan emas zaman dulu. Jadi ini adalah di dalam tanahnya dibangun mesin-mesin yang sebagus ini waktu itu. Karena di Rejang Lebong ini ya merupakan salah satu sumber emas yang kaya waktu itu. Nah, itu tadi adalah tentang investasi di Hindia Belanda. Jadi ya ada beberapa investor yang di beberapa sektor yang ada di Hindia Belanda pada tahun-tahun itu. Terus bagaimanakah perkembangan perdagangannya di tahun itu di tahun 1870 sampai tahun 1900. Ya, mari kita lihat kelanjutannya. Yang pertama, jadi ya karena kaum liberal Eropa menanamkan modalnya sehingga perkebunan swasta muncul di Hindia Belanda. Ini ilustrasi bagaimana mereka membuat perjanjian untuk mengelola tanah jajahan. Jadi pada tahun 1870 sampai tahun 1885, perkebunan swasta ini mengalami perkembangan yang sangat-sangat pesat. Jadi ketika awal-awalnya itu perkebunannya itu sangat-sangat pesat perkembangannya. Ya karena sudah banyak sekali pengusaha-pengusaha yang menanamkan modalnya atau membuka usaha perkebunan di Hindia Belanda pada tahun-tahun ini. Terus pada waktu itu perusahaan-perusahaan atau perkebunan yang ada di Hindia Belanda ini sudah memakai mesin-mesin yang canggih dan modern di zaman itu. Ya ini bisa dilihat, ini adalah mesin yang digunakan di pertambangan emas Rejang Lebong, Bengkulu tadi. Ini sudah menjadi mesin yang paling modern pada zaman itu. Terus kenapa waktu itu kok banyak sekali yang membuka investasi di Hindia Belanda? Ya karena di Hindia Belanda ini sudah sangat berpotensi dan juga kebetulan sudah ada jalur yang menghubungkannya. Jadi jalurnya itu sekarang lebih cepat karena sudah dibukanya terusan Suez. Jadi terusan Suez itu dulunya yang tanah itu digali tanahnya dan dibuka menjadi sebuah jalur kapal. Ini adalah terusan Suez, jadi dibuat kanal yang tegak lurus yang menembus wilayah wilayah Afrika. Jadi seperti ini ya, terusan Suez ini gambarnya. Terus ini adalah pengaruhnya. Jadi kalau sebelum terusan Suez ini dibuat, ya para pelaut-pelaut atau para player-player dari Eropa ini harus ya mengelilingi Afrika dulu, baru bisa sampai di Hindia Belanda. Setelah terusan Suez ini dibuka, otomatis mereka ini lebih cepat lagi kalau ke Hindia Belanda. Ya bisa Anda lihat di sebelah kiri ini sebelum dibukanya terusan Suez, dan gambar di sebelah kanan itu setelah dibuka terusan Suez. Dan di sini kita bisa membayangkan kalau ya benar-benar memangkas perjalanan ketika terusan Suez ini dibuka. Terus untuk melancarkan perkembangan produksi tanaman ekspor, pemerintah membangun sarana penunjang. Jadi banyak sekali sarana-sarana yang dibangun, ya salah satunya jalan raya, juga ada jalur kereta api, ada stasiun kereta api, ada pabrik-pabrik, ada juga dermaga. Jadi banyak hal yang dibuat oleh pemerintah Belanda waktu itu dengan memanfaatkan kerja paksa, dan itu tujuannya supaya ya investasi di Hindia Belanda semakin menggiurkan. Kemudian setelah tahun 1885, harga gula dan kopi jatuh. Mengapa demikian?
karena harganya jatuh karena suplainya itu lebih banyak daripada kebutuhannya. Jadi karena semakin banyak perusahaan gula, semakin banyak perkebunan kopi, akhirnya suplainya itu lebih banyak daripada yang membeli. Makanya harganya turun waktu itu. Terus selain itu juga ada permasalahan di tahun 1888. Jadi pemerintah Hindia Belanda waktu itu mengesahkan undang-undang Kuli Ordonansi ya. Kuli Ordonansi ini adalah undang-undang yang mengatur hak majikan dan hak buruh. Buruh itu sampai sekarang juga namanya kuli ya, tapi dari dulu itu kuli itu adalah bahasa Belanda. Jadi hak buruh atau kuli kontrak yang mengakibatkan banyak buruh melarikan diri dari perkebunan. Sebenarnya ini mengatur hak buruh. Hak buruh mendapat gaji sekian dan harus mendapatkan perlindungan jam kerja sekian. Hak majikan mendapatkan apa? Mendapatkan pekerjaan dari buruh berapa hari. Jadi benar-benar diatur ya. Terus majikan boleh seperti ini. Boleh menuntut buruh dengan kontrak seperti harus membuat kontrak dan sebagainya. Jadi kuli ordonansi ini adalah sebenarnya ini dibuat untuk melindungi kuli dan juga majikan, tetapi dalam penerapannya yang paling diuntungkan adalah majikannya. Jadi ini adalah gambar kuli zaman dulu di Delhi, Sumatera Timur. Di Sumatera Timur ya. Terus pekerja perkebunan yang melanggar kontrak kerja dengan majikan atau pengusaha perkebunan akan mendapatkan hukuman atau ponali sangti ya. Ponali sangti ini merupakan hukuman keras yang diberikan kepada para pekerja yang tidak bersedia bekerja atau melarikan diri. Jadi ponali sangti ini nanti ya memberikan kewenangan kepada para majikan untuk menjadikan para pekerja yang melarikan diri itu sebagai DPO atau daftar pencarian orang. Nanti yang mencarinya adalah aparat keamanan. Jadi mereka dianggap sebagai kriminal. Jadi para pekerja-pekerja yang tidak bekerja dengan semestinya, mereka ini dianggap sebagai kriminal dan dicari oleh aparat penegak hukum. Dan mereka akan dipaksa untuk kembali ke perkebunan tersebut. Kalau mereka melawan, mereka akan mendapatkan ya kekerasan dari aparat keamanan. Itu diperbolehkan. Kalau mereka melawan, diperbolehkan menggunakan kekerasan untuk ya membawa para pelarian perkebunan tersebut. Dan biasanya mereka ketika sudah kembali perkebunan, mereka akan mendapatkan hukuman fisik juga. Tapi yang paling banyak, mereka ini nantinya akan diberikan hukuman untuk memperpanjang kontraknya, tetapi perpanjangan kontrak tersebut tidak mendapatkan bayaran. Jadi hukumannya itu mereka harus bekerja gratis ya. Jadi mereka bekerja tapi tanpa diberi upah. Seperti itu. Karena hal ini, hanya setelah tahun 1888 Masehi, perkebunan-perkebunan di Sumatera itu mengalami kesulitan dalam hal tenaga kerja. Ya bisa dibayangkan, buruhnya ini diatur gajinya, kemudian kalau kabur mereka dicari kembali. Akhirnya mereka, orang-orang baru, takut untuk bekerja di perkebunan karena mendengar rumor bahwa kerja di perkebunan itu kurang enak. Kerja di perkebunan itu ya mereka bisa mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Akhirnya untuk buruh-buruh perkebunan ini sulit sekali ditemukan pada waktu itu setelah diterapkannya Undang-Undang Poneli Sangki tadi. Dan di sini itu tadi tentang penerapan perkembangan perekonomian di negeri Hindia Belanda ya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimanakah dampak dari penerapan ekonomi liberal atau penerapan sistem usaha swasta di Hindia Belanda. Dampak yang pertama yaitu hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan di Hindia Belanda ini mengalir ke negeri Belanda sebagian besar ya. Jadi pertambangan seperti emas dan perak atau bahan makanan atau bahan-bahan material untuk bangunan ya, itu mengalir semuanya
ke negeri induk. Ya, ini ilustrasinya ya. Jadi negara induknya itu mereka mendapatkan apa yang dipersembahkan oleh negara koloninya. Kira-kira seperti ini ilustrasinya. Terus yang kedua, yaitu dampaknya adalah menurunnya produksi bahan makanan. Pada waktu itu jelas ya, bahan makanan menurun karena banyak petani yang tanahnya disewa untuk perkebunan tebu, untuk perkebunan kopi, untuk perkebunan teh, untuk perkebunan kina. Ya, mereka sebagian besar mereka dipaksa sih sebenarnya, tapi mereka itu dibohongi karena mereka tidak bisa menolak uang besar di awal, sehingga mereka ini ya kebanyakan tergiur dengan tawaran dari para penyewa-penyewa tanah, dari para pengusaha-pengusaha dari luar Hindia Belanda. Sehingga banyak sekali banyak sekali perkebunan-perkebunan, pertanian-pertanian, tanah-tanah milik warga yang disewa oleh pengusaha dari luar. Sehingga produktivitas bahan makanan yang biasanya diproduksi oleh petani lokal, petani pribumi itu menurun. Padahal ya pertumbuhan penduduk itu cukup pesat waktu itu. Terus produktivitas usaha kerajinan juga menurun. Ya, jelas ya. Karena pada waktu itu kerajinan tangan misalkan seperti batik, seperti kain-kain tenun, itu kalah dengan baju-baju dari Eropa yang merupakan jahitan-jahitan perusahaan-perusahaan pabrik Eropa ya. Jadi perusahaan Eropa ini yang ada di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang Eropa ini, mereka bisa menghasilkan baju-baju dalam jumlah yang cepat dan harga yang murah, sehingga baju-baju tenun ini kurang diminati oleh masyarakat. Terus juga mereka bisa memproduksi alat-alat rumah tangga dari besi, dan itu akhirnya mengalahkan industri gerabah atau alat-alat rumah tangga dari tanah liat. Jadi semua industri-industri lokal, para pengrajin-pengrajin lokal, yang mereka kalah persaingan dari perusahaan Eropa yang ada di Hindia Belanda, yang menjalankan bisnis mereka di sini. Seperti itu. Terus yang ketiga, dampaknya yaitu pengangkut barang dengan gerobak menurun penghasilannya karena adanya pengangkutan dengan kereta api. Selain penghasilannya, jumlahnya juga semakin menurun. Karena kebanyakan para pengusaha ini lebih percaya menggunakan jasa distribusi atau jasa transport pengangkutan dengan kereta api. Selain biayanya lebih murah, juga lebih cepat. Jadi pengangkutan dengan gerobak ini selain lebih lama juga lebih lama juga lebih mahal ya, sehingga jarang pengusaha yang ingin menggunakan pengangkutan dengan gerobak. Mereka sebagian besar menggunakan pengangkutan barang industrinya menggunakan kereta, sehingga pengangkut barang dengan gerobak ini penghasilannya menurun dan juga jumlahnya juga semakin menurun. Itu ya, sekian video pembelajaran pada video ini. Ya, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kami supaya video kita tetap selalu berkembang dan kami selalu menyediakan video terbaik untuk para viewer semua. Terima kasih.